Pengertian pencernaan. Anatomi pencernaan terdiri dari mulut, tenggorokan, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sistem pencernaan juga meliputi organ-organ yang terletak di luar saluran pencernaan, yaitu pankreas, hati, dan kantong empedu. Fisiologi sistem pencernaan mulai dari mulut sampai anus adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Fungsi sistem pencernaan. Yang pertama, mencerna sumber makanan untuk energi tubuh. Yang kedua, memecah nutrisi menjadi nutrien sehingga dapat menembus membran plasma. Yang ketiga, absorpsi nutrisi dari makanan yang sudah dihancurkan. Yang keempat, eliminasi sisa metabolisme atau makanan yang tidak dapat dicerna. Proses pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan pada manusia dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses ini terjadi di dalam mulut dengan bantuan gigi dan lidah. Proses pencernaan secara mekanik juga dapat terjadi di dalam lambung dengan bantuan gerak peristaltik dinding lambung sehingga makanan seperti diaduk. Sedangkan proses pencernaan kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Contohnya, pengubahan protein menjadi asam amino yang dilakukan oleh enzim tripsin. Organ-organ sistem pencernaan. Organ sistem pencernaan antara lain yaitu mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sementara organ tambahan lainnya yaitu gigi, lidah, kelenjar ludah, pankreas, dan hati. Rongga mulut atau cavitas oris merupakan suatu rongga terbuka masuknya makanan dan air. Mulut merupakan bagian awal dari sistem pencernaan lengkap dan jalan masuknya untuk ke sistem pencernaan yang terakhir di anus. Makanan dipotong-potong oleh gigi depan dan dikunyah oleh gigi belakang menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dicerna. Faring. Faring merupakan penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Di dalam lengkung faring terdapat tonsil atau amandel, yaitu kelenjar limfe yang banyak mengandung kelenjar limfosit, merupakan pertahanan terhadap infeksi. Di sini terletak bersampingan dengan jalan nafas dan jalan makanan. Letaknya di belakang rongga mulut dan rongga hidung. Di depan ruas tulang belakang ke atas bagian depan berhubungan dengan rongga hidung dengan perantaraan lubang bernama coana. Esofagus. Kerongkongan adalah tabung atau tube berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut dalam lambung. Makanan berjalan melalui kerongkongan dengan menggunakan proses peristaltik. Esofagus bertemu dengan faring pada ruas ke-6, tulang belakang. Menurut histologi, esofagus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, superior atau sebagian besar adalah otot rangka. Yang kedua, bagian tengah atau campuran otot rangka atau otot halus. Yang ketiga itu serta bagian interior, terutama terdiri dari otot halus. Lambung. Lambung merupakan organ berongga yang besar, terdiri dari 3 bagian yaitu kardie, fundus, dan atrium. Lambung berfungsi sebagai gudang makanan yang berkontraksi secara ritmik untuk mencampur makanan dengan enzim-enzim. Sel-sel yang melapisi lambung menghasilkan 3 zat penting yaitu lendir, asam klorida, dan prekursorpepsin. Enzim yang memecahkan protein
Lendir melindungi sel-sel lambung dari kerusakan oleh asam lambung dan asam klorida, menciptakan suasana yang sangat asam yang diperlukan oleh pepsin guna memecah protein keasaman lambung yang tinggi. Juga berperan sebagai penghalang terhadap infeksi dengan cara membunuh sebagian bakteri. Usus halus. Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Dinding usus kaya akan pembuluh darah yang mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta. Dinding usus melepaskan lendir atau melumasi isi usus dan air, atau membantu melarutkan pecahan-pecahan makanan yang dicerna. Dinding usus juga melepaskan sejumlah kecil enzim yang mencerna protein, gula, dan lemak. Lapisan usus halus terdiri dari lapisan mukosa atau sebelah dalam, lapisan otot melingkar, lapisan otot memanjang, dan lapisan serosa. Atau usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus yang terpendek, usus kosong atau jejunum, usus bagian tengah, dan usus penyerapan ileum, yaitu usus terpanjang. Usus besar. Usus besar atau kolon adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama organ ini adalah penyerapan air dari feses. Usus besar terdiri dari kolon ascendens kanan, kolon transversum, kolon descendens kiri, kolon sigmoid berhubung dengan rektum. Banyaknya bakteri yang terdapat di dalam usus besar berfungsi mencerna beberapa bahan dan membantu penyerapan zat-zat gizi. Bakteri di usus besar juga berfungsi membuat zat-zat penting seperti vitamin K. Bakteri ini penting untuk fungsi normal dari usus. Rektum. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar atau setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya, rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Rektum adalah ruang lurus 8 inci yang menghubungkan usus besar ke anus. Tugas rektum adalah menerima tinja dari usus besar dan mengirim sinyal ke tinja yang harus dievakuasi atau dibuang keluar, dan memegang tinja sampai evakuasi terjadi. Anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ ini berbentuk saluran sepanjang 2 inci atau 5,08 cm yang terdiri dari otot-otot dasar panggul dan 2 sphincter anal atau internal dan eksternal. Anus dikelilingi oleh otot-otot sphincter yang penting dalam memungkinkan mengontrol mengeluarkan tinja. Otot dasar panggul menciptakan sudut antara rektum dan anus yang dapat menghentikan tinja keluar ketika itu tidak seharusnya. Sphincter internal selalu kencang, kecuali ketika fases memasuki rektum. Ini berfungsi agar seseorang bisa mencegah BAB tanpa disadari ketika tidur atau tidak menyadari kehadirannya feses. Adapun organ tambahan yaitu gigi. Gigi adalah salah satu struktur yang keras yang terdapat dalam mulut manusia. Strukturnya yang bervariasi memungkinkan gigi melakukan banyak fungsi, yaitu fungsi utama dari gigi adalah untuk merobek dan mengunyah makanan. Lidah. Lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari jumlah bagian dan memiliki berbagai macam fungsi. Selain berfungsi sebagai pengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama, yaitu membantu kita berkomunikasi dan mengunyah, menelan makanan. Kelenjar ludah. Kelenjar ludah berfungsi untuk menghasilkan air liur. Kelenjar ini memiliki peranan penting, yaitu untuk melumasi mulut agar tidak kering, membantu menelan, melindungi gigi dari bakteri, dan juga membantu pencernaan makanan. Pankreas.
Pankreas merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan manusia. Secara umum, fungsi pankreas dalam tubuh adalah memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan dalam perut. Pankreas berada di dalam rongga perut dengan memiliki panjang 18-25 cm dan memiliki bentuk memanjang menyerupai ikan. Fungsi pankreas terdiri menjadi dua, yaitu eksokrin dan endokrin. Kantong empedu. Kantong empedu adalah organ berukuran kecil yang terletak di bawah organ hati. Organ ini mampu memproduksi dan menyimpan cairan empedu yang berperan penting dalam proses pencernaan, termasuk pencernaan kolesterol yang terkandung di dalam makanan yang dikonsumsi. Hati merupakan salah satu organ yang perannya sangat vital dalam tubuh manusia. Organ yang sering disebut sebagai liver ini merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Organ ini berwarna coklat, memiliki berat sekitar 1,5 kg. Ia terletak di rongga perut kanan bagian atas, tepat di bawah rusuk bagian kanan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.